Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Mega Aulia, mantan artis sinetron yang dulu saya belum menutup aurat, tapi sekarang saya sudah hijrah menutup aurat. Saya mohon kepada semua pihak, ataupun dimanapun ataupun siapapun yang mempunyai file sinetron saya yang dulu, please, gak usah ditayangin ulang, gak usah lagi. Itu jadi dosa jariah buat saya dan buat orang tua saya yang sekarang sudah dalam kubur. Tolong kerjasamanya, tolong. Saya gak mau aurat saya dilihat oleh orang yang bukan mahram. Dosa. Saya udah tobat. Tolong, please, tolong dimengerti. Tolong, gak usah ditayangin lagi sinetron tukang bubur naik haji atau lainnya, please. Di stasiun manapun, please, siapapun, pihak siapapun, tolong. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kerjasamanya. Di dalam batin Mega Aulia ketika menyaksikan sinetron lama di mana tayangan tersebut memperlihatkan dirinya sebelum berhijrah. Dan rasa bersalah itu semakin mengoyak batinnya kala penayangan sinetron lama itu dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak persepsi miring di luar sana. Tapi sayangnya bukan saja simpati dan dukungan yang didapat, melainkan juga hujatan dan kritikan. Gara-gara pernyataan kemarin, sosial media Mega Aulia diseruduk warganet. Ia dianggap pansos. Begitu kencangnya pro dan kontra di sosial media membuat Mega Aulia sempat frustasi. Ia mengaku sampai kehilangan berat badan gara-gara memikirkan persoalan tersebut. Marah banget, karena waktu saya syutingnya jadi yang pemeran seksi itu, nggak ada yang ngebully saya. Berarti gini kata saya, oh kalau dalam maksiat mah orang suka, ya mendukung. Ketika orang berubah jadi baik dan mengajak kepada kebaikan, orang baik yang nggak suka. Berarti temannya dong mereka tuh ya. Kita doakan, mudah-mudahan mereka juga dapat hidayah seperti Allah berikan saya hidayah, udah gitu. Bikin saya banyak mikir gitu, gimana caranya supaya tayangan saya yang dulu yang membar aurat tuh di take down, terus yang di segala macam di mana-mana gitu ya, sampai saya tuh sekarang turun 2 kilo ya. Terlepas dari pro dan kontra, sejatinya keputusan Mega Aulia menolak penayangan ulang sinetron lama yang pernah dibintanginya sebelum berhijab memang patut diapresiasi. Apalagi mengingat alasannya berhenti dari aktivitas sebagai entertainer pada tahun 2020 silam. Rasa-rasanya sulit membantah bahwa keinginan hijrah Mega begitu dalam.
Mega memilih pensiun dini, meninggalkan karir yang tengah bersinar demi mempertahankan prinsipnya dan keyakinannya untuk tidak bersentuhan apalagi melakoni adegan yang berlebihan dengan lawan main yang bukan mahramnya. Nah, itu adalah suatu keputusan yang sangat benar sekali. Karena apa? Karena memang hidup ini untuk apa sih kalau bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah itu kan gak cuma sekedar pakaian ya. Hijrah itu ya dari nggak sholat jadi sholat, dari nggak ngaji jadi ngaji, dari buka aurat kita jadi tutup aurat. Artinya ada perubahan dalam menuju kebaikan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Pas pakainya itu pas syuting sinetron yang terakhir, Anak Langit. Jadi sebenarnya saya itu bukannya nggak laku ya di sinetron. Kalau misalkan ada yang nanya, oh itu nggak laku tuh makanya banting setir, kan suka ada tuh. Banting setir jadi pendakwa, jadi tukang cendol lah apa gitu ya. Bukan. Tapi karena saya memutuskan untuk hijrah dan pengen memperbaiki ibadah gitu. Jadi saya mengundurkan diri karena saya udah nggak salaman sama yang bukan mahram. Udah nggak cipika-cipiknya salaman pun enggak. Jadi pas syuting itu suka aneh, lain dari skenario. Kayak kalau sholat tepat waktu gitu. Kalau syuting kan repot, kalau misalkan azan langsung sholat, padahal lagi tik syuting gitu. Nah itu juga dibilangnya mengganggu produksi sinetron. Jadi saya suruh milih ya kan, mau tetap syuting sesuai kenapa gimana, pemilih ibadah aja. Saya milih ibadah. Jadi perannya dibikin sakit tuh si Ida tuh, terus bikin gitu. Tak hanya pensiun dari layar kaca, Mega Aulia mencari kedamaian dan kebahagiaan batin dengan mendalami agama, menjadi pendakwa, hingga dipanggil ustazah. Hijrahnya kemudian berdakwah, itu karena saya punya prinsip gini, saya dosa jariah banyak banget. Setiap tayangan saya di TV kemudian ditiru sama orang lain, itu namanya mengajarkan, mencontohkan yang buruk untuk orang lain. Orang lain niru ngerjain, saya yang memberi contohnya dapat dosanya. Terus saya mikir, saya lulusan pesantren ya kan, ilmu alhamdulillah Allah titipkan. Kalau gitu saya harus mengejar kekurangan saya dalam akhirat, harus berlari. Dan suami saya juga bilang gitu, udah kamu mendingan itu aja, ceramah, dakwah, bagikan tuh ilmu tuh, ngapain gitu ya. Udah nggak usah syuting juga, nggak usah syuting lagi lah malah sama suami saya. Lama-lama ya udah siap, bismillah, langsung praktek. Ada teman punya majelis ta'lim, ayo teh belajar, ayo maju gitu. Gitu mulainya gitu. Lama-lama teman yang banyak pada ta'limnya manggil sini, manggil sana gitu. Ikhlas insya Allah mendoakan karena memang nggak narif gitu. Kini Mega Aulia dikenal sebagai pendakwah masyhur. Namanya di dunia dakwah memang tak sebesar di panggung hiburan. Tapi setidaknya wajahnya selalu hadir dalam acara majelis taklim atau ceramah. Tapi yang tak pernah dibayangkan Mega sebelumnya, keputusannya untuk hijrah dan menekuni dakwah ternyata sangat berpengaruh pada pendapatan bahkan kehidupan ekonominya saat itu. Syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Bu, nikmat iman Islam utama ya kan? Kan kita mah pengen masuk surga ya Bu ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, awal-awal itu mah ya kan biasa megang berapa sebulan gitu ya. Sekarang nggak ada misalkan waktu itu awal-awal. Tapi pas mikir lagi ngapain kalau dapat dunianya banyak tapi nggak berkah gitu. Mendingan sedikit tapi berkah dan Allah ridho gitu dari berjualannya halan toiban. Udah mulai ikhlas tuh dari awal-awal tuh. Oh ya lama-lama malah tambah ikhlas lagi. Nggak mikirin lagi ngejar dunia yang banyak tapi akhiratnya dikit. Sekarang ngejar akhirat yang banyak. Akhirat yang banyak, dunianya mulai ditinggalkan. Nggak perlu ketenaran, kekayaan. Yang penting Allah ridho, di husnul khotimah, masuk surga, ketemu Rasulullah. Udah gitu. Untungnya, setiap jalan yang dilalui manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bukakan pintu rezeki lain. Dan hal itu pun dirasakan Mega Aulia yang kini juga menekuni usaha berdagang sembari berdakwah. Kalau kita melihat sahabat kita mengenai proses hijrahnya bagaimana, ya kita pasti akan mendoakannya selalu agar dia tetap istiqomah. Karena apa? Karena memang hijrah itu di dalam pandangan Islam itu wajib, apalagi dalam surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah,
maka dia akan diberikan kekuatan, tempat hijrah yang luas dan rezeki juga yang luas. Nah itu, sekarang saya jadi pengusaha cendol. Jadi saya biasanya buka bazar, Mbak. Tausiah saya kalau nanyain teh berapa, saya masa ikhlasnya, kalau mau ngasih silakan. Yang penting saya diizinkan berjualan. Jadi saya ngikuti jejak Rasulullah, berdakwah dan berdagang. Jadi kalau saya habis berdakwah, saya langsung buka lapak dagang cendol, dagang baju muslim, baju muslimah ya, bros, kaos kaki, jilbab, tas, sendal, sepatu, mulai dari 5.000 jualan di situ. Dan sebenarnya walaupun saya nggak jualan juga, saya kan alhamdulillah punya suami saya kan alhamdulillah juga pengusaha gitu. Sebenarnya dikasih juga gitu. Seperti apa potret tanjakan Lebak Pasar Minggu Jakarta Selatan yang viral karena memiliki tanjakan curam serta jalanan licin dan berbahaya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.